Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fazza fawzan 'azima. Amma ba'du, jamaah sidang majelis Tabligh Akbar Masjid Al-Badani yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, melalui masjid yang mulia Al-Madani ini, teman-teman komunitas muslim Pakuan City yang semoga Allah berikan banyak kemudahan dalam kegiatan ini insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita memberikan wasiat buat diri kita pribadi agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena waktu yang kita berada di atasnya acap kali mengiring kita untuk diuji oleh Allah. Dan terkadang ujian itu membuat kita mampu menghadapinya, terkadang tidak. Sehingga sering terjebak dalam bentuk fitnah, syubhat dan syahwat. Pada perjumpaan kali ini kita akan coba bahas bab yang berkaitan dengan ad-da' wad-dawa, yakni obat dari penyakit syubhat dan syahwat. Jamaah yang Allah muliakan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi agar selalu ketakwaan itu kita miliki dan kita lakukan. Karena wallahi, setiap manusia ini Allah ciptakan untuk sebuah peruntukan dengan peruntukan yang sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Cuma aktivitas dunia kadang-kadang membuat kita berubah fungsi. Kita yang tercipta untuk beribadah malah sering menjadi orang-orang yang menjadikan ibadah ini sisa waktu yang kita punya. Penyebabnya apa? Ya lagi-lagi fitnah dunia. Bukankah ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, yang namanya dunia ini merupakan sebuah medan ujian. Kata Allah dalam surat Al-Hadid ayat 20, Allah mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamasali ghaisin a'jabal kufar nabatuh. Iya, Allah perintahkan kita berilmu. Bahasa yang Allah pakai i'lamu. Maknanya ij'al nafsakum aliman bil ilmi. Tolong kamu jadikan dirimu berilmu. Kalau kamu sudah tahu dengan ilmu, ketahuilah annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah sesuatu yang dikatakan permainan, yang sesuatu mendatangkan kesia-siaan. Allah perintahkan kita paham.
Sehingga kita tahu bahwa dunia ini cuma sesuatu yang melalaikan. Dunia ini cuma sesuatu yang dikatakan permainan. Dunia ini merupakan sebuah perhiasan. Dunia ini cuma bermegah-megah di antara kalian. Bahkan berbangga-bangga dengan apa yang kalian miliki. Ini membentuk manusia menjadi karakter-karakter tertentu yang Allah tidak ciptakan kita untuk itu. Banyak nasihat dari para ulama dalam hal ini. Ya, kalau antum lihat rujukan kitab Hiyatul Thalibul Ilm, Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid dalam kitabnya itu mengatakan bahwa banyak yang nasihat-nasihat ulama supaya kita menjadi orang yang qanaah, orang yang wara', orang yang terlepas dari pintu-pintu yang membuat dia nggak mampu menghadapi kehidupan yang hakiki. Salah satunya perkataan dari Umar ibn al-Khattab, ya, Al-Khatib mengatakan bahwa wa iyyakum wa tana'um wa ziyal ajam wa tama'dadu wa khshawsinu. Kata Umar ibn al-Khattab, iyyakum wa tana'um. Saat itu beliau menjadi khalifah. Beliau berkata kepada umat Islam saat itu, yang kita tahu bahwa beliau menguasai 3/4 dunia. Apa yang orang Islam nggak mampu saat itu, Masya Allah. Cuma beliau memberikan wasiat, ayyuhal ummah, iyyakum wa tana'um wa ziyal ajam wa tama'dadu wa khshawsinu. Wahai umat, berhati-hatilah kalian dari kemewahan dunia dan gaya pakaian orang-orang ajam. Biasakan dengan gaya penampilan ma'ad orang-orang Arab yang memang saat itu menguasai dunia. Biasakan pula dengan kehidupan yang prihatin. Beliau mengatakan seperti ini azim. Karena orang kalau sudah diberikan dunia, acap kali tana'um ini membuat dia mirip sama orang kafir. Iyyakum wa tana'um wa ziyal ajam. Jauhkan dirimu dari yang namanya kemewahan. Karena kemewahan ini bisa membuat kamu mirip sama orang kafir. Dan terbukti di hadapan mata kita banyak orang Islam yang diberikan kelebihan harta oleh Allah, cenderungnya itu mirip bintang film kafir. Kalaupun dia mengoleksi kendaraan yang dia suka, yang dia ikuti kendaraan non-muslim. Oh, kalau stylenya nggak ke barat-baratan, kayaknya nggak gaul ini. Tana'um. Ini yang membuat manusia berubah. Masya Allah. Sehingga sering sekali menjadi orang yang waziyal ajam, penampilannya mirip orang-orang kafir. Pun beliau mengatakan, watama'dadu wakhshawshinu. Oleh karena itu, berbanggalah kalian dengan penampilan yang saat itu menguasai dunia. Penampilan orang-orang Islam yang diwakili oleh orang Arab saat itu. Ketika penaklukan kota Palestina dari tangan orang-orang Romawi, Umar dipanggil menuju Palestina untuk bisa menerima surat kekuasaan dari tangan Romawi akan kekuasaan mereka di Palestina itu. Masya Allah. Ya, Umar datang dengan penampilan yang sederhana, semua orang bingung. Salah satunya panglima perang yang menggantikan Khalid bin Walid saat itu, Abu Ubaidah bin Zarrah. Kata Abu Ubaidah dalam bahasa kita, apa yang kau lakukan wahai Umar? Penampilanmu tidak seperti yang diharapkan oleh orang-orang Romawi. Umar berkata tegas kepada Abu Ubaidah bin Zarrah, ya Abu Ubaidah bin Zarrah, inna kunna adallu qaumin a'azanallahu bil Islam wa man nabtagil izza bi ghairi Islam. Wahai Abu Ubaidah, kita ini kaum yang hina, padahal Umar Quraisy. Adallu qaumin. Orang memuji Quraisy, ada nabi yang namanya Muhammad di Quraisy, betul? Inna kunna adallu qaumin a'azzanallahu bil Islam, dan Allah pernah muliakan kita dengan Islam. Hingga kita mulia di muka bumi ini dengan Islam. Wa man nabtagil izza bi ghairi Islam. Setelah Allah muliakan kita dengan Islam, apa layak kita minta kemuliaan selain daripada Islam itu sendiri? Allahu Akbar. Ini dalam. Ya, karena memang saat itu tampak sekali mana orang Islam, mana non-Muslim. Saking azimnya Islam. Dan memang Islam mengajarkan semuanya. Cuma fitnah dunia ini kan membuat orang Islam sendiri lupa kalau ada syariat
berbentuk ayat maupun hikmah di balik perintah Rasul, sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah menginginkan ada sesuatu yang azim di dalamnya. Agama ini bukan batasan, agama ini solusi, agama ini rumus kehidupan. Tanpa agama orang nggak mendapatkan kebaikan. Dulu sahabat Hudzaifah ibn Yaman pernah mengatakan bahwa kami ini pernah tinggal di zaman jahiliyah. Inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'ana Allah bihadzal khair. Dulu kami pernah tinggal di zaman jahiliyah dalam kegelapan, wa ja'ana Allah bihadzal khair, dan datanglah kepada kami al khair, kebaikan. Mereka mengatakan Islam itu kebaikan karena rumus kehidupan. Nabi ajarkan semua. Maka kalau sampai ada orang menganggap bahwa Islam ini ada kekurangannya sehingga membuat hukum lain selain hukum Islam, ayat yang maju. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Surat An-Nisa ayat 115 itu. Kata Allah, orang yang bertolak belakang dengan Islam. Yang dimaksud apa yang Allah perintahkan, Nabi contohkan. Orang yang bertolak belakang dengan Rasul. Ba'dama tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda, petunjuk halal, haram, syubhat, itu al-huda. Yang kita bahas nih, fitnah, syubhat dan syahwat dijelaskan dalam Islam. Makanya keluar qawaidus syar'i, ya, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Dalam Islam ini mencegah sesuatu yang buruk lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikannya. Maka kalau ada sesuatu yang wajib, terkadang dinomorduakan karena ada sesuatu yang bisa merusak yang wajib. Islam lebih mengedepankan yang seperti itu. Kalau manusia nggak memahaminya, Allah mengatakan nuwallihi ma tawalla. Ya resikonya kupalingkan dia sejauh mungkin. Karena ada sesuatu yang salah. Ya, tidak mungkin sesuatu yang baik datang dengan cara yang salah. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Sudahlah, terjadilah fitnah di masyarakat sehingga banyak pemelencengan. Nabi sudah kasih bocoran. Semua sebabnya apa? Syahwat dan syubhat. Beliau sudah mengatakan dengan tegas, "Maya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kasiran." Kata Nabi, ini mukjizat. Belum terjadi saat Nabi ngomong ini. Maya'ish minkum ba'di, yang hidup setelahku nanti, kata Rasul, fasayara ikhtilafan kasiran, akan melihat perbedaan yang banyak. Shadaqah Rasulullah, terjadi perbedaan. Kita mau ngomong hukum apa di negeri kita tentang Islam, pasti banyak perbedaan dalam orang Islam itu sendiri. Ya, kenapa? Karena kebiasaan kita untuk hidup taklid. Kita pengikut Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Cuma kita nggak pernah baca bukunya Imam Syafi'i, baik itu Ar-Risalah dan lain sebagainya. Yang kita ikuti Syafi'iyahnya. Pengikut Imam Malik nggak pernah baca kitabnya Al-Muwatta Imam Malik. Yang dia ikuti Malikiyahnya. Pengikut Imam Ahmad bin Hambal nggak pernah baca kitab sunannya beliau. Yang beliau ikutinya Hambaliyahnya. Sehingga taklid. Terjadilah beragam orang beragama. Sehingga kalau nggak disikapi dengan ilmu, yang ada permusuhan. Terjadi. Karena pada akhirnya agama digiring dalam bentuk ormas, partai kelompok tertentu, yang nanti pada akhirnya ketika Quran Allah firmankan, ada hadis yang Nabi sabdakan, dia mengatakan cuma menurut kelompok kami, begitu bahasanya. Makanya beliau mengatakan, mayya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan kasiran. Udah dapat bocoran. Yang hidup setelahku nanti akan melihat. Fasayara. Melihat itu ada ro'ayaro, nazoro, basoro. Kalau ro'ayaro dalam ayat aro'aital. Melihat dan tahu. Cuma kata melihat ini bukan berarti mengamalkan. Akan melihat. Kalian melihat. Dan kalau sudah melihat ada perbedaan, jangan masuk dalam perbedaan. Ada khilaf di antara ulama, yang enggak berkhilaf pun ada. Yang enggak khilaf yang diikutin, jangan khilaf yang dikedepankan. Dengan alasan ikhtilafu ummati rahmat. Enggak belajar hadis ini. Itu hadis enggak sampai ke Rasul. Dari mana ikhtilaf dikatakan rahmat? Kalau perbedaan dikatakan rahmat, berarti persatuan bencana. Ya, hati-hati jangan salah paham dalam permasalahan ini. Ya.
Ini tentang Palestina berkhilaf di antara kita, betul? Sampai ustadz pun dipantau sama sosial media. Salah ngomong tahjir. Saya lagi fokus ngebahas masalah apa? Rumah tangga kemarin di mana di di Namiro ya. Itu saya nggak ngebahas masalah perang. Selesai kajian orang mengatakan kayaknya antum nggak suka dengan kejadian yang ada di Palestina. Subhanallah. Ada di antara kita memang belajar beragam. Ada yang butuh ilmu sehingga dia tunggu ilmu datang. Ada juga yang memantau ilmu. Antum serius banget. Anda lagi lihat salahnya di mana nih? Dengan muskilah. Padahal kalau dia tahu rumus menuntut ilmu apa? Nggak boleh litumari bihil ulama. Paling nggak boleh kita kalau sudah berilmu mencari salah ulama tuh paling nggak boleh. Karena orang yang alim itu akan mentahkik perkataan ulama. Kalau ulama itu salah, dia akan luruskan tanpa mencibir. Itulah hakikat kemuliaan agama. Iya. Masya Allah. Hari ini terjadi khilaf tentang Palestina. Ya tugas kita mendoakan Palestina. Lawang saudara kita seagama. Adapun kebijakan negara kita nggak bisa masuk. Kalaupun kita mau berperang di sana, tunggu legalitas dari pemerintah negeri kita. Kalau presiden bilang boleh, ayo kita berjihad, kan begitu. Sehingga nggak sporadis. Terus sikap kita bagaimana, Ustaz? Kalau fisik tidak sampai, jangan sampai materi tidak dikirim. Materi tak dimiliki pun tak masalah. Tolong jangan kering mulut kita mendoakan orang-orang Islam di Palestina. Itu yang baik, ya. Enggak menjadi hakim untuk problematika yang terjadi. Ini kan masalah politik. Yahudinya bilang masalah agama. Antum bisa ngomong masalah politik. Bukankah ayat tegas mengatakan bahwa walan tarda anka al-yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sudah jadi hukum baku. Allah sudah bilang, entah kapan dan nanti kamu akan lihat. Yahudi, Nasrani tidak akan rela sampai kalian mengikuti mereka. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang harus disikapi dengan ilmu, jangan taklid. Jangan mengharamkan yang dihalalkan sampai frontal. Franchise yang berkaitan dengan produk non-muslim tersebut kita katakan haram ya. Sementara kita tahu hukum asalnya halal. Jangan dirubah. Bagaimana menyikapinya, Ustaz? Habis yang menurut kita kan ada persentase keuntungan buat mereka, Ustaz. Antum jangan pakai logika. Dulu Nabi ketika meninggal, baju besinya digadaikan sama Yahudi. Itu kalau terjadinya 2023, rusak semua itu. Karena kita beranggapan baju besinya Nabi kan pasti sakti. Wah, kalah dah. Tuh baju besinya Rasul dipegang sama Yahudi, wes kalah kita sudah. Nabi pertontonkan tidak menang bukan karena baju besi, karena izin Allah. Dan itu dipakai sama Umar ibn Khattab ketika beliau menggantikan Khalid dengan Abu Ubaidah, levelnya beda. Kalau Abu Ubaidah memang rekomendasi Nabi aminu hadhil ummah, orang yang paling amanah di tengah-tengah umat. Tapi kalau masalah perang, Khalid ahli strategi. Kenapa Umar menggantikan Khalid dengan Abu Ubaidah? Geger umat. Gimana mau menang? Abu Ubaidah gantiin pakar perang. Kata Umar, menang urusan Allah, nggak bakal Umar menang. Kenapa kamu gantikan Umar dengan Abu Ubaidah? Ya karena ada kesyirikan di antara kalian. Syirik apa? Syirik yang membuat Allah nggak kasih kemenangan. Kalian selalu berkata, di mana ada Khalid, di situ ada kemenangan. Itu syirik. Sekarang bagaimana kita mau dimuliakan sama Allah kalau kesyirikan dianggap lumrah dan biasa? Masya Allah. Nabi pertontonkan. Ini kita mau niru siapa? Rekomendasinya kan Rasul. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri toladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekomendasi lainnya apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ayat ini untuk para sahabat. Kalian sebaik-baik umat ukhrijat azharul linnas. Ditampakkan beda di hadapan manusia. Kenapa mereka berbeda? Mengikuti Rasul. Nah, sehingga yang kita bahas kali ini solusi yang memang Islam tawarkan menurut contoh yang Rasul contohkan. Yang pertama, obat yang paling baik untuk menyikapi fitnah, syubhat dan syahwat. Yang pertama, yakni kita disuruh berilmu. Ya, karena memang keadaan yang akan datang yang kita inginkan tentu yang baik. Kata Nabi, setiap yang baik adanya di sisi Allah. Dan semua yang baik yang adanya di sisi Allah itu nggak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Perbagus cara meminta. Wa inna Allah Ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah.
Ajmilu fit talab. Jadi kita akan pengen yang baik-baik ke depan seperti apa, kita pengen yang baik. Yang baik yang kita pengen cuma di sisi Allah. Tentu semua yang di sisi Allah bisa kita dapatkan dengan cara mentaati Allah. Sekarang kita pengen negeri kita ini memiliki pemimpin yang baik. Maka bukan ribut antar partai yang ada sehingga saudara tak tegur sapa ketika kampanye nanti. Tugas kita menjadi rakyat yang baik. Karena pemimpin tergantung rakyat, itu perkataan Ali bin Abi Thalib. Kalau rakyatnya baik, yang diangkat orang baik. Bernegara, berumah tangga seperti orang sholat. Imam ini tergantung makmum. Kalau makmumnya bagus bacaan Quran, akan diangkat yang lebih bagus di antara mereka itu jadi imam. Sehingga imam yang mulia akan mengerti bahwa Nabi mengajarkan sunnah muakkad menghadap makmum ketika mau sholat. Untuk mengetahui kondisi makmum. Bahwa sholat ini bukan cuma ngetes hafalan. Tapi Nabi mengatakan Iqra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling gampang dari Al-Qur'an. Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Yang paling gampang menurut siapa? Ya menurut kamu yang baca dan menurut orang yang dengar. Karena Allah memerintahkan idza quriyal Qur'an fastami'u lahu. Kalau Quran dibacakan diam dengerin. Makmum suruh dengerin yang imam baca. Sekarang kalau dia denger dia nggak paham kan repot. Istawa'tadilu sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamis shalah. Lurus rapatkan shaf, rapat lurusnya shaf merupakan kesempurnaan dalam salat. Ini mata imam hidup. Melihat anak kecil ada banyak, orang tua, waduh, yang baru taubat, yang lagi transit, masalah. Ya, sehingga dia akan membuat sebuah ritual yang membuat orang nyaman. Kita bersyukur kita diimami sama orang yang masya Allah orang baik. Ya, artinya membuat orang nyaman. Pemimpin yang baik ya seperti itu, tergantung rakyat. Sehingga tidak akan terjadi keburukan kalau rakyat ini baik. Maka ilmu yang dikedepankan. Berilmu sebelum beramal, dan ini perkataan yang azim. Sampai-sampai Imam Bukhari yang membuat kitab Sahih Bukhari, buku yang terbaik diakui oleh para ulama. Jumhur mengatakan buku yang terbaik setelah Quran ya Sahih Bukhari. Dalam mukaddimahnya mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmulah sebelum berkata dan beramal. Masya Allah. Bahkan Allah dalam ayat surat Az-Zumar ayat 9, Allah tanya manusia, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan ya Muhammad, katakan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Enggak usah dijawab. Innama yatadzakkaru ulul albab. Karena yang paham ini orang yang punya akal. Kita bisa merasakan kalau ilmu dikedepankan untuk sebuah amal, yang datang adalah kebaikan. Bukan syubhat, bukan syahwat. Ya, karena kalau kita nggak pakai ilmu, menyikapi kehidupan sudah salah dari awal. Orang ini banting tulang mempertontonkan kelaki-lakiannya untuk bekerja sebagai bukti tanggung jawab pada rumah tangganya. Sehingga dia punya prinsip, kalau anak nggak kerja, anak nggak bisa beli rumah di Pakuan. Ya, ini kan pakai logika. Padahal banyak yang beli rumah di sini basicnya nggak kerja, dapat warisan, dapat hadiah. Sering mendengar cuma nggak paham. Bukankah Nabi pernah mengatakan, Innallaha qaddara maqadiral khalaik qabla yaluqas samawati wal ardi khamsina alfasana. Sering dengar hadis ini. Seringlah kajian-kajian para ustadz ini ya. Allah telah menentukan takdir manusia 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Sehingga kondisi kita pada hari ini takdir, bukan kebetulan. Kita cuma menjalani takdir. Untuk bermanfaat takdir yang telah ditentukan oleh Allah, dia akan datang yang kita nggak tahu kapan diberikannya, tergantung pada hari ini. An-Nahl ayat 97 Allah mengatakan, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah janji kasih kehidupan yang baik asal pada hari ini amila sholihan, beramal soleh. Amal soleh itu amal yang benar. Kalau dunia umum yang penting benar. Tapi kalau agama benar ada contoh. Ya kalau bicara benar standar orang, nyolong juga kalau benar berhasil. Benar menurut maling, gitu. Tapi kalau benar menurut agama enggak ada. As-sariq finnar.
Yang namanya pencuri ada di neraka, nggak diperbolehkan itu. Tapi kalau yang namanya ibadah, kita nggak bisa keluar dari koridor, sudah ada pakemnya, ada rukun dan syaratnya. Ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah SAW. Kau beramal soleh, Allah janji, falanu yanu hayatan thayyibah, ada kehidupan yang baik, asal zakar wa unsanya jelas. Kamu laki, kamu perempuan, wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman, kan kuberikan kehidupan yang baik. Allah bakal kasih kehidupan yang baik. Seperti apa? Nggak ada yang tahu. Cuma kita berhusnuzon, kita punya Allah baik, cuma nerima yang baik. Dan Allah sudah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia ahsan. Hasan baik, ahsan terbaik. Jadi kita nggak boleh bersuzon, nggak boleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lawang Allah nggak mungkin uji kita di luar batas kemampuan kita. Kenapa kita suuzon? Nah, suuzon ini yang mendatangkan keburukan. Karena diskusi mengatakan, ana inda zonni abdi bi. Aku yang menurut prasangka hamba-aku. Ayat lain mengatakan, wadzalikum zonnukumul ladzi zonantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Itu prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah, maka keburukan yang bakal kau rasa terjadi. Ya, Nabi udah bilang la adwa. Tidak ada penyakit yang menular. Cuma kita was-was. Aduh, ketularan dah. Ketularan bener. Padahal Nabi bilang nggak ada penyakit yang menular. Karena Allah yang menularkan. Cuma karena kita ngedrop, pesimis, ya ada hukum sebab akibat. Air mengalir pada daerah yang lebih rendah. Akan terkena. Karena sebab yang kita buka. Intinya yang pertama, suruh berilmu. Ya, sikapi fitnah dengan ilmu. Karena tanpa ilmu kita nggak akan pernah mendapatkan jawaban dalam setiap fitnah yang kita hadapi. Bahkan Allah mengatakan beda antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Apalagi berkaitan dengan tauhid. Ya, di surat Muhammad ayat 19 itu Allah menggunakan kata fa'lam. I'lam saja perintah, fa'lam cepat lakukan. Berilmulah kalian. Annahu la ilaha illallah. Ada tauhid yang mesti mengedepankan ilmu. Karena kalau kamu nggak berilmu, kamu nggak tahu. Menjadi anak bangsa tinggal di Indonesia, lupa kita pernah merdeka karena rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah, betul nggak? Dan didorong oleh keinginan luhur untuk berkebangsaan yang bebas. Jangan lupa, ulama-ulama dulu mengingatkan kita merdeka karena rahmat Allah. Padahal cuma bambu runcing bisa ngusir penjajah. Rahmat. Kok sekarang senjata canggih malah gandeng penjajah gitu loh. Karena kita nggak bikin hukum sebab akibat. Kita lupa punya Pancasila yang ulama tulis ketuhanan yang Maha Esa. Suruh jujur, yang Esa siapa? Allah, karena tunggal. Ini kan titipan warisan buat kita. Supaya kita tahu seluruh pahlawan sebelum kemerdekaan orang-orang yang bagus dalam keagamaan. Panglima perangnya Jenderal Sudirman, wow. Jenderal penghafal Quran, muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Masya Allah. Subhanallah. Yang muridnya berzikir selalu memohon yang terbaik sama Allah. Nahdlatul Ulama punya jenderal namanya Kiai Haji Nur Ali. Muridnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Itu terkenal dengan kejadian perang antara Kerawang Bekasi itu. Dicatat dalam puisinya Khairul Anwar itu. Di atas tulang-tulang yang berserakan itu. Masya Allah. Jenderal penghafal Quran. Orang-orang yang tahu bahwa memang kemenangan itu rahmat Allah. Sehingga ada usaha setelah itu diabadikan mereka di uang-uang kertas kita. Supaya anak bangsa jangan sampai lupa. Ya saya nggak mengiyakan kata gambarnya. Cuma ada usaha untuk itu. Sehingga kita tahu banyak pahlawan hebat dulu. Cuma ya orang-orang yang nggak suka dengan agama berusaha untuk memelencengkan. Dan usaha untuk menggantikan gambar mereka dengan orang-orang baru yang dipertanyakan keagamaannya. Bahkan kalau perlu pun Cut Nyadin nggak pakai kerudung, betul? Padahal saya sudah datang langsung ke rumah beliau. Ya di Aceh sana. Beliau menggunakan hijab. Ada gambar-gambar beliau yang aslinya itu. Masya Allah. Usaha-usaha orang untuk menjauhkan orang Islam dan orang Indonesia dari yang namanya Islam. Muhammad Al-Lusi jadi Thomas Matulesi itu.
Padahal ulama hebat. Syakira dianggap biangnya perampok, padahal ulama yang bernama Umar. Dan banyak yang kita nggak tahu tentang itu semua. Ya makanya Bung Karno pernah bilang, harga diri satu bangsa ketika dia paham sejarah. Ayo kalau kita pengen punya harga diri, ayo ini kita nih anak bangsa yang punya sejarah. Belajar. Sehingga kita akan mempertanggungjawabkan tentang rahmat yang pernah Allah titipkan. Itu ilmu. Ya, nggak gampang terbrainwash oleh fitnah orang yang nggak suka dengan kemuliaan agama. Karena kan ada selalu orang-orang yang akan merusak agama dengan bahasa-bahasa mereka. Antum bayangin, Ustadz mendakwakan tentang haramnya riba. Kalau semua orang Indonesia tidak lagi pakai bank riba, gulung tikar semua. Maka bahaya ini Ustadz ini. Kalau seluruh Indonesia memakai nasihat dari para guru-guru kita tentang haramnya minuman keras, itu airport nggak berani lagi jual minuman keras itu. Kalau seandainya omongan ulama dipakai tentang haramnya prostitusi, semua produk nggak berani menggunakan perempuan sebagai iklan. Gulung tikar mereka. Belum lagi perjudian dan lain sebagainya. Oh, ini bahaya ini. Maka ditimbulkan fitnah, Belanda memfitnah para ulama saat itu. Istilah Belanda menganggap Tuanku Imam Bonjol ekstremis. Pangeran Diponegoro ekstremis. Sultan Hasanuddin, Muhammad Nasir, Buya Hamka, semua orang-orang ekstrem dibilangnya. Padahal kebenaran yang mereka sampaikan. Disinilah tugasnya kita berilmu, bukan terkecoh dengan fitnah yang disebarluaskan. Karena kalau bicara fitnah, saya sendiri geleng pala. Demi Allah, saya nggak pernah menghina yang namanya Pangeran Diponegoro. Saya bukan orang yang anti sorban. Kok bisa dirubah dalam sosial media? Seakan-akan kita benci itu semua. Allahu Akbar. Berbahaya sekali fitnah sosial media ini. Sehingga banyak orang-orang yang mengatasnamakan dirinya ngerti agama, percaya dengan potongan-potongan video dalam rangka merusak kebaikan. Bahaya kalau kita nggak berilmu ini. Ini fitnah. Tidak ada asas tabayun, nggak ada klarifikasi. Yang ada nerima nelen semua produk. Kita dibesarkan di negeri yang dulu kantor berita cuma satu, namanya Antara. Sekarang tiap kamar kantor berita. Semua orang bisa bikin berita, betul? Canggihnya gadget yang kita punya, ya, ini nggak bisa diimbangi oleh sekolah yang pernah kita ada di atasnya. Informasi kita telan semua. Berantakan. Ayo berilmu. Itu obat yang pertama. Obat yang kedua, kata ulama, kita disuruh membaguskan ritual ibadah. Tentu ibadah tersebut adalah ketika kita bisa mentauhidkan Allah dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Ya, karena ibadah itu jika ilmu dikedepankan, ujungnya itu la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Kalau kalian sudah bertakwa, Allah janji di Quran 3 hal. Hal yang pertama, yaj'alahum makhrajan. Orang yang bertakwa akan selalu hidupnya diberikan solusi. Tapi solusi belum tentu bisa menyelesaikan masalah, karena kadang-kadang orang yang lihat solusi nggak bisa mengamalkan solusi tersebut. Tapi tetap ada solusi. Yang kedua, orang yang bertakwa, kata Allah, yaj'alahu min amrihi yusran. Allah akan berikan kemudahan. Orang yang bertakwa diberikan yusran, kemudahan. Yang ketiga, yaj'alahum furqanan, diberikan furqan, kemampuan membedakan yang hak dan yang batil. 3 tuh. Makanya obat buat kita untuk bisa mentauhidkan Allah pada setiap ibadah. Disitulah Ibnu Taimiyah ketika beliau menjelaskan 3 tauhid tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah memandang 3 tauhid yang gurunya sampaikan itu dengan 2 kacamata. Yang pertama ma'rifah wal isbat, yang kedua tolak wal qasdu. Orang yang mengesahkan Allah ketika beribadah harus tahu siapa Allah dalam rububiyahnya. Sehingga dia punya alasan minta sama Allah. Itu rububiyahnya Allah, memberi apa yang diminta. Apa yang dia minta rezeki, maka dia paham Allah Ar-Razzaq. Nggak mungkin dia minta kepada selain Ar-Razzaq. Ini akidah. Ini akidah. Tolak wal qasdunya jelas. Karena dia tahu ana agna syurakai ani syirki, kata Allah. Aku ini sekutu yang paling benci disekutui. Bahkan Allah mengatakan dalam ayat Ud'uni astajib lakum. Apa Allah bohong?
Perintah ud'uni, ninya mufrad. Berdoalah kepada aku saja. Astajib lakum, aku yang langsung jawab. Udah Ustaz, kalau bicara doa mah banyakan saya mau Ustaz. Duluan saya juga Ustaz. Teman Tuhan itu. Cuma kok saya minta ke Tuhan yang sama, di masjid yang sama, menghadap kiblat yang sama Ustaz, dengan cara yang sama. Kok beda? Apakah ketika saya berdoa lembagan Allah nggak dengar? Sehingga dia berdoa seperti berdoa pada sesuatu yang salah. Ya Allah, lihatlah aku. Ya Allah, dengarkanlah aku. Hei, kau berdoa bukan ke Tuhan yang buta dan tuli. Bukan begitu bahasa agama. Yang jadi permasalahan, kamu meminta ke Tuhan yang kamu tidak kenal. Berapa lama kau ruku sujud, mengaku sudah sholat. Mengaku orang Islam yang beriman. Tapi kamu tidak hafal nama Allah. Kamu tenang-tenang saja. Lubang kubur makin mendekat, bakal kembali ke Allah, Allah yang kamu tidak kenal. Kamu punya uang bisa umroh haji ke Baitullah, Baitullah rumah Allah, Allah yang kamu nggak kenal. Sehingga pulang ibadah nggak ada manfaat yang kau dapatkan. Ini masbullah, masalah buat lo. Di situ permasalahannya. Kamu cuma merasa. Akhirnya bukan al-maunah, yang ada istidraj. Bukan al-maunah, yang ada istidraj. Kalau al-maunah itu pertolongan yang datang dengan cara yang betul. Apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Isti'anah, tolabul maunah. Objeknya ya maunah. Cuma kan dia nggak kenal Tuhan. Sholatnya pun sekedar gugur kewajiban. Ritualnya pun ikut-ikutan. Kemudian dia merasa, kayaknya sih Allah jawab, Tat. Kayaknya. Sepertinya Allah nggak dengar, Ustaz. Innalillah. Oh, ini bahaya ini. Kita kalau sudah agama pakai perasaan, bahaya ini. Ya. Karena dalam Islam ini nggak kau minta juga Allah kasih. Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Kamu ndak minta pun Allah kasih. Ini sudah minta nggak dikasih, kan masalah berarti kan? Padahal kamu nggak minta Allah kasih. Ini kita belum lama lepas dari yang namanya COVID. Berapa harga oksigen saat itu? Berebut orang beli tabung gitu. Sekarang kita lupa kita pernah beli oksigen mahal. Dari subuh tadi hingga maghrib sekarang ada gak yang minta oksigen? Allah kasih gak? Allahu Akbar. Itu baru bicara oksigen saja tuh. Belum yang lainnya. Ini kan nikmat. Ya Allah. Ya, kita bangun pagi aminan fi syirbi. Aman di rumah kita. Saudara kita di Palestina nggak pernah tidur ar-ribat, menjaga di perbatasan. Bunyi bom di mana-mana, peluru mendesing di mana-mana, asap di mana-mana. Allahu Akbar. Salat pun dilemparin gas air mata. Ya Allah, kita tinggal di Al-Madani, Pakuan sini nggak ada gitu-gituan. Muhasabah diri. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jangan gampang terprovokasi oleh oknum-oknum yang pengen kita nggak tenang tinggal di Indonesia. Kelompok yang mengiring orang untuk mencaci maki pemerintah, mendemo. Kalau perlu pasang bom bunuh diri, gampang mengkafirkan, hati-hati. Mereka betul-betul tasabbuh, menyerupai penampilan yang ada. Sehingga membuat kita bingung, terkecoh kita. Terjebak dalam kesalahan. Agama ini la darar wa la dirar. Agama ini nggak bahaya dan nggak mendatangkan bahaya. Cuma yang nggak gampang kita ngomong lantas dipercaya. Kita butuh ilmu. Butuh ilmu. Sehingga kita tahu bagaimana beragama dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, yakni kita disuruh beramal soleh. Obat syubhat, obat fitnah, obat syahwat, ya amal soleh. Karena kalau bicara syahwat, jangan kata kita. Nabi Yusuf pun berkata, wa ma ubari'un nafsi, inna nafsa la'amaratun bisu. Aku enggak pernah merasa suci karena aku manusia yang punya syahwat-syahwat yang membuat aku terpicu pada kemaksiatan. Masuk waktu. Malas. Silakan azan dulu. Barakallahu fikum. Nah. Siap. Kemudian nanti ini ada pertanyaan.
Sebenarnya sih dua sholat yang bisa diulurkan, sholat zuhur dan sholat isya. Setengah jam masih aman sebenarnya. 15 menit materi, 15 menit pertanyaan. 20 menit Boleh. penyampaian Bapak yang memberikan masalah. Siap, antum begitu. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi salat wa ba'athil maqamah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ma ba'd. Jamaah sedang majlis tabligh akbar Masjid Al-Badani Pakuan yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Sedikit kita lanjutkan kajian kita ya. Pun supaya paham, ada dua sholat yang bisa diulur waktunya. Yang pertama sholat zuhur, yang kedua sholat isya. Dalilnya jelas, zuhur Nabi mengatakan abridu bi zuhri, dinginkan waktu zuhur. Jika panas terik sampai kita agak dingin, setengah sampai 1 jam kata ulama. Begitu pula sholat isya. Sehingga kalau terjadi sedikit penguluran waktu karena memang tidak melanggar syariatnya, ada insya Allah. Selama nggak berlebihan, nggak terjebak dalam sahur, melalaikan waktu-waktu salat. Barakallahu fikum. Nah, iya, karena memang kajian kita ini nggak berasa 1 jam betulnya. Tapi dijelaskan tadi yang ketiga bahwa banyak ini cuma nggak kebagian semua bahasan. Nanti lah ya, kita maksimalkan lagi insya Allah. Yang ketiga, beramal soleh. Karena amal soleh ini berujung kepada bentuk ketakwaan. Hukum asal manusia rugi. Ayat pendek dalam Al-Asr itu dikatakan, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Hukum asal manusia rugi.
Rugi manusia. Kecuali orang yang beriman dan mau beramal soleh. Amal soleh juga amilah solihat. Bukan amilah solihah. Bukan satu, tapi amal soleh yang banyak. Nah, amal soleh itu tentu ibadah yang dicontohkan. Konsekuensi kita mengatakan, wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad hamba dan Rasulnya. Ada 4 konsekuensi yang mesti kita pegang. Jangan cuma ngaku cinta Rasul, tapi nggak ngerti bagaimana cara mencintainya. Caranya bagaimana? Yang pertama, taati perintah beliau, ta'atuhu fima amar. Yang kedua, ijtinabu bimana alih, menjauhkan yang beliau larang. Karena perintah larangan Rasul, perintah larangan Allah. Dalilnya apa? La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nggak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. Makhraja minni illa haq. Karena nggak mungkin keluar dari mulut Nabi kecuali yang hak. Dan yang ketiga, yakni tasdiquhu fima akhbar. Cinta kamu ke Rasul buktiin percaya dengan yang beliau kabarkan. Walaupun mungkin mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum menghayalkan, kalau Nabi yang ngomong tak ada komplain. Maju, surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran yakunu lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak ada pilihan lain buat kita orang beriman. Laki maupun perempuan. Kalau Allah dan Rasulullah telah tentukan hukum, ucil mengatakan sami'na wa ata'na. Dan buntut cinta yang keempat, la ya'budallah illa bima syara'a alaih. Tidak beribadah dalam agama Islam kecuali mencontoh beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita diuntungkan dengan dampak ibadah. Li'anna Allah yuhibbu ayara asara ni'matihi ala abdi. Karena salah satu yang paling Allah cinta pada diri seorang hamba, melihat bekas ibadah. Ya, dengan sholat kamu enggan berbuat keji dan mungkar, tanha anil faksawal. Makanya sholat ini sesuatu yang azim. Kalau ibadah lain, Jibril datang ke Rasul. Tapi kalau sholat, Allah panggil Nabi ke Sidratul Muntaha. Itu nggak main-main. Bahkan al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufar tarkus sholat. Bahkan keluar riwayat Nabi yang mengatakan, beda kita dengan orang kafir musyrik sholat. Sampai perintah laki-laki sholat di masjid, perempuan di rumah, hikmahnya dalam. Beliau mengatakan, afdolu sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Sebaik-baik sholat laki-laki itu di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Ternyata pembentukan karakter. Perempuan waqarna fi buyutikunna, rumah lebih baik buat perempuan. Bukan berarti perempuan gak boleh ke masjid. Cuma rumah lebih baik. Disitulah keluar nasihat. Lelaki soleh, sholat di masjid. Perempuan soleha, sholat di rumah. Laki-laki sholat di rumah, laki-laki soleha. Simpel kok bahasanya. Ya, ulama nasihatin betul-betul. Makanya kalau udah sering sholat di rumah, sama bini pasti takut. Lihat aja. Nggak berani tegas. Kelihatannya macan di luar di rumah, meong, anak kucing gitu. Ini jiwa kelaki-lakiannya nggak timbul gitu loh, nggak greget gitu loh. Ya timbulin, Islamnya nggak main-main dalam agama. Karena yang dicontohkan sama Nabi semuanya isinya kebaikan. Wa yadzubillah wa na'udzubillah. Nah jamaah Allah muliakan, cuma mungkin memang yang disampaikan barusan ini butuh tahalli, butuh kebiasaan. Ya, ada nasihat ulama tentang karakter-karakter kebaikan. Beliau mengatakan at-tahali bil muru'ah. Kalau kamu memang sudah tahu dampak kebaikan pada sebuah ritual ibadah, kamu belum merasakan dampak tersebut, paksa diri kamu untuk merasakan itu. Contoh-contoh, sholat itu tanha anil faksa wal munkar. Cuma Anda belum bisa merasakan sholat itu tanha anil faksa wal munkar. Latih diri Anda setiap habis sholat jangan berbuat mungkar. Paham? Ilmu itu membuat orang itu alim. Orang yang alim innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Orang yang paling takut sama Allah itu ulama. Antum nuntut ilmu, antum bisa jadi orang alim. Buktikan kalau antum takut sama Allah. Bukan takut sama manusia. Nggak ada yang dikhawatirkan. Karena yang ditakutkan cuma Allah. Latih itu namanya tahali. Tahali bil muru'ah. Ini merupakan makarimil akhlak. Akhlak yang baik. Kalau antum sudah punya akhlak, nuntut ilmunya enak.
Karena kalau kita belum punya akhlak, ilmu ini nggak manfaat. Akhirnya kelihatannya berilmu, cuma nggak mendatangkan maslahat. Ya, dulu ulama mengatakan bahwa para sahabat itu yata'allamunal hadya kama yata'allamunal ilmah. Selain mereka menuntut ilmu kepada para sahabat lainnya, mereka itu belajar adab dan akhlak kepada sahabat yang lebih tua. Duduk mereka di majelisnya Abu Bakar. Kalau bicara keutamaan, Abu Bakar di hadapan Rasul lebih dari segalanya. Padahal kalau bicara kemampuan, bacaan Ali lebih baik daripada Abu Bakar. Bicara fisik, Umar lebih kuat. Abu Bakar lemah. Abu Bakar kecil pinggangnya. Tapi kata Nabi, "Lau kuntu muttakhidan min ahlil ardi khalilan, latakhadtu Abu Bakrin khalilan, walakin sahibukum hadha khalilullah." Kalau boleh aku memilih kekasih, Abu Bakar kekasihku, kata Rasul. Masya Allah. Dengan kemuliaan yang berbeda, beliau pun mengatakan, kalau ada Nabi setelahku, Umar itu Nabi. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang lain duduk di majlis. Apa yang membuat keutamaan sahabat tak dimiliki oleh yang lain? Naam, beliau as-siddiq, as-siddiqul akbar. Ketika orang nggak ada yang percaya sama Rasul, beliau percaya. Ada yang bilang, Ustaz, kita kalau tinggal zaman Rasul enak ya. Tinggal surganya doang. Antum kalau pakai feeling begitu. Berat percaya sama orang yang buta huruf, yatim piatu, dimusuhin senegara Quraisy. Orang yang berkata, semalaman aku ke langit ke-7. Antum bisa percaya begitu? Enak aja, nggak segampang itu iman. Para sahabat beriman. Makanya ketika ada Syiah la'natullah ala Syiah yang mengatakan bahwa terlaknatnya Abu Bakar dan Umar dan Aisyah dan lainnya, wah. La tasubbu ashabi. Jangan kalian hina sahabatku, kata Nabi. Lo antaktum misla uhudin zahaban ma balagha mudda ashabi wala nasifa. Kamu nggak tahu tentang sahabatku. Jangan remehkan mereka. Mereka hidup di zaman yang nggak mungkin mereka bisa beriman. Kalau kalian infakkan dengan harta kalian sebesar gunung Uhud emas, dibanding pahala sahabatku nggak berbanding dengan yang satu mud wala nasifa, tidak setengahnya. Allahu Akbar. Azimnya para sahabat. Nah, dulu sahabat yang lain duduk. Di mana keutamaan Abu Bakar? Ya, ketika manusia menonton Abu Quhafa. Siapa Abu Quhafa? Ya, ayahnya Abu Bakar. Siapa nama Abu Bakar? Abdullah bin Abi Quhafa, nama aslinya. Dia melihat tangan ayah yang keriput memegang tangan Rasul berbaiat, dia nangis Abu Bakar. Dalam riwayat dikatakan, "Lamma wada'a yada Abi Bakar, yada Abi Quhafa ala yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fabaka Abu Bakar." Ketika orang melihat dan dia pun melihat tangan ayahnya yang keriput megang tangan Rasul sambil berbaiat, Abu Bakar nangis. Lembutnya perasaan Abu Bakar. Nabi mengatakan, "Mabakaita ya Abi Bakar." Apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Bakar? "Wallahi ya Rasulullah, law anna hadal yada ammik lakana khairan minhu." Orang nggak ada yang kepikir. Bagaimana aku nggak menangis? Aku tahu kamu ingin sekali Abu Thalib pamanmu masuk Islam. Sampai kau berkata kepada pamanmu, "Ya ammi, law wada'ta syamsa fi yamini wal qamar fil yasari, ala an atruk hadzal amal ma taraktu." Aku tahu kau cinta kepadaku wahai pamanku Abu Thalib. Andai aku bisa meminta kau letakkan mentari di tangan kanan, rembulan di tangan kiri, kau mampu, kau akan lakukan untukku. Aku tahu. Tapi dia nggak bisa masuk Islam, sedih Rasul. Allah mengatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha." Turun ayat itu kan. Nah, terjadi justru ayahnya Abu Bakar masuk Islam. Nangis Abu Bakar. Andai ini tangan keriput tangan pamanmu lebih mulia ya Rasulullah. Allahu Akbar. Ketika Umar bingung untuk mentafsirkan ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Buka tafsir Ibnu Katsir ayat tersebut. Semua dikumpulin sama Umar, Ansor, Muhajirin, para sesepuh dikumpulin. Nanya, ini ayat maksudnya apa? Enggak sembarangan sahabat nerjemahin ayat walaupun paham artinya. Semua orang bingung kecuali Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan bahwa ayat ini menandakan ajal Nabi sudah dekat. Kenapa? Karena ketika turun ayat ini, Abu Bakar menangis. Masya Allah. Orang-orang yang hatinya azim. Allah hidupkan hatinya karena dekat dengan Rasulullah SAW. Kita mencontoh mereka. Nah, ini sebenarnya merupakan obat. Obat untuk menghadapi fitnah yang banyak. Dan dunia ini fitnah.
Ya, kalau kita nggak berilmu, kita nggak baguskan tauhid kita kepada Allah, ya, kita nggak membaguskan amal soleh yang banyak dalam kehidupan kita, wallahi kita nggak mungkin menjadi orang yang bertakwa yang Allah nggak berikan solusi buat orang-orang yang nggak bertakwa tersebut. Ya, barakallahu fikum. Terikat dengan waktu juga nggak memungkinkan kita bahas lagi lebih panjang. Tapi intinya, yuk jadi orang yang mau belajar, orang yang betul-betul tidak gampang terfitnah oleh fitnah zaman. Kembalikan ke hukum asal. Agama ini liyuzhirahu ala dini kulli. Agama ini mewarnai bukan diwarnai. Maka orang Islam harus tahu. Orang Islam itu mewarnai bukan diwarnai. Fenomena fitnah yang ada jangan sampai mewarnai kita. Jadi orang yang pandai memilah. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Ustaz Sukuas telah memberikan tausiahnya. Langsung saja kepada jemaah, kami mohon Ustaz untuk memberikan pertanyaan sempat untuk ikhwan dan juga empat untuk akhwat. Jawabannya langsung. Oh, anak yang tanya berarti ya. Taib, antum nyatet gak nih? Yang pertama, tadi Anda sempat sampaikan kepada antum tentang bukti cinta kita ke Rasul. Ada 4 bukti cinta tersebut. Fadhal. Antum pilih apa? Iya, biasanya. Yang ke soalnya. Ayo, fadhal, fadhal. Kurang tepat ini berantakan ya, fadhal. Fadhal, antum pilih fadhal. Dari apa yang dilarang, pertanyaan apa yang dikatakan, tidak beribadah yang dicontohkan oleh Nabi. Barakallahu fikum. Naam, sahih ya. Paling enggak ada usaha untuk dia walaupun membaca. Alhamdulillah. Tayyib. Qaidul ilma bil kitabah. Ilmu ditulis, betul sekali seperti itu ya. Tayyib, yang kedua. Ya, konsekuensi kita ini harus mengikuti apa yang Allah syariatkan dan Nabi contohkan. Ya. Dan kita enggak boleh komplain. Itu ada dalam Al-Quran surat apa, ayat berapa? Antum baca ayatnya. Antum, betul. Baik. Googling dulu bentar ya. Alas. Baik. Enggak apa. Ada yang apa? Antum. Hah? Ayat berapa dalam Al-Quran, surat apa, ayat berapa dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang wajibnya kita meyakini yang Allah perintahkan, Nabi contohkan. Anak butuh ayatnya. Fadhal, ayo. Fadhal. Antum, ya, yang belakang apa? Apa? Anur, siapa Anur ini? Ayatnya sudah betul, anak butuh yang baca ayatnya. Fadhal, ada? Ayo. Antum? Ayo, betul. Apa ayatnya? Apa? Khiyaratum min? Kurang pas, ada yang pas. Baik, boleh hadiahnya. Barakallahu. Ya. Yang kemudian siapa nama Imam Syafi'i yang sebenarnya? Siapa? Barakallahu fikum. Masyaallah. Hayakallah. Sudah kelas? Oh masih? Oh, baik. Masyaallah banyak nih ya. Ya udah, poin yang dibahas ada 3 yang Anda sampaikan dari sekian banyak sebenarnya ya, karena waktunya nggak memungkinkan. 3 obat yang Allah, yang ulama jelaskan untuk bisa menyikapi penyakit fitnah, syubhat dan syahwat. Barakallahu fikum. Nah. Ya, Bah. Bah. bertauhid dan beramal soleh.
Taib. Nah, saya berilmu, kemudian mengesahkan Allah beramal saleh. Nah, Ini tadi yang ikhwan Ustaz. nah. Masih ada 4 untuk akhwat. Oh, 4 akhwat. Siap-siap untuk akhwat. Ya, untuk akhwat yang paling gampang deh. Kita tadi mendengar Ustadz menyampaikan ada sedikit mukadimah undang-undang dasar itu. Atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan Allah supaya berkibar kebangsaan yang baik. Kita bicara rahmat. Penyebab datangnya rahmat itulah orang-orang soleh yang pernah ada. Sebutkan 2 jenderal yang agamanya bagus yang pernah mimpin perang di Indonesia. Langsung. Ayo, khutbah. Bagi dia yang di ruang sebelah langsung beri apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Baik. Jenderal Sudirman dan Jenderal Ali. Ari. NU. Wow, so far. Arinya dipertanyakan ini. Ayo, masa kita harus kenal pahlawan-pahlawan gitu dong, Masya Allah. Harus cinta tanah air, buktiin. Memang dengan mengikuti orang-orang hebat yang pernah ada di sini kan. Dan saya selalu begini di beberapa tempat, saya pengen semua ngikutin pahlawan-pahlawan yang ada. Tapi sosial media bisa ngerubah kita jadi benci sama pahlawan. Baik. Jenderal Sudirman sama Pangeran Diponegoro. Oh, itu pahlawan sebelum kemerdekaan. Itu yang ada di puisinya Khairul Anwar itu. Jenderal dari Nahdlatul Ulama, muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad. Itu murid gurunya Jenderal Sudirman. Apa dulu? Lagi? Lagi. Betul. Ayo, kita mau sholat isya deh. Kita betul. Baik, ada? Yang pertama Jenderal Sudirman, murid dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua Kiai Haji Nur Ali, murid dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dua-duanya penghafal Quran nih, Masya Allah. Tapi ada perkataan yang dikatakan oleh Umar Ibn Khattab tadi yang saya sampaikan, bahwa bayangan beliau tentang kekhawatiran akan kemewahan di akhir zaman nanti. Nah, ada yang apa nggak? Ada yang nyatet nggak? Perkataan dari Umar Ibn Khattab. Fadhol, apa bahasa Indonesianya nggak apa-apa? Bismillah. Umat berada saat menjadi khalifah berwasiat, umat berhati-hatilah terhadap kenikmatan dunia, jauhkan dirimu dari kemewahan, jauhkan dirimu dari gaya-gaya orang-orang musyrik atau kafir, berbanggalah menjadi orang-orang Arab pada zaman Rasulullah yang marah dan sukses. Barakallah, Masya Allah. Mencatat ini berarti ya. Iya, satu kali lagi nanti tanya ya. Dijelaskan tadi bahwa setiap ibadah itu akan memiliki bekas. Dan ketika kita beribadah, kita tahu harusnya berbekas ibadah tersebut. Namun kita belum merasakan bekas itu. Maka yang disyariatkan apa? Yang disyariatkan supaya kita tahu sholat ini tanha anil faksa wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Cuma kita belum merasakan, Allah nggak dusta, pasti mencegah kemungkaran. Apa tugas kita untuk bisa terbiasa untuk mencegah keji dan kemungkaran? Apa? Bismillah, Assalamualaikum. Dipaksa Ustaz. Ya, artinya dibiasakan untuk merasakan dampak dari, ya bahasa Arab at-tahalli bil muru'ah, membiasakan memiliki kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita belum bisa merasakan dampak dari kebaikan yang dijanjikan, paksa diri kita untuk merasakan kebaikan tersebut, insya Allah. Itu aja kali ya. Baik. Nah, tadi sudah 4. Tadi pertanyaan pertama belum dijawab saya. Ya. Satu lagi. Tayyib. Nah. Iya. Ketika Umar mengambil kekuasaan Palestina dari tangan Romawi, apa yang beliau katakan kepada kepada Abu Ubaidah bin Jarrah?
Bahasa Indonesia-nya nggak apa-apa. Apa yang dikatakan oleh Umar kepada Abu Ubaidah bin Jarrah? Fadhal. Allah tidak akan memenangkan suatu kaum bila masih ada kesyirikan di sana. Ya, itu kesimpulannya. Tapi yang dia katakan kepada Abu Ubaidah apa? Arabnya itu inna kunna adallu qaumin a'azanallahu bil Islam. Ayo, artinya apa? Inna kunna adallu qaumin a'azanallahu bil Islam wa man abtagil izza bi ghairi Islam. Iya, silakan jawab artinya. Kita ini orang yang hina, Allah muliakan kita dengan Islam. Apakah setelah Allah muliakan kita berpenampilan di bawah Islam? Barakallahu fiqhi, insyaallah. Hayakallah. Baik ya. Saya semoga manfaat yang disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaannya beri Allah. Jaga ukhuwah di antara kita ya. Yang lelah untuk saling mendoakan, doakan diri kita, keluarga kita. Doakan nih majelis ilmu kita dan masjid kita tercinta. Semoga Allah selalu jaga dengan kebaikan yang banyak. Dan jaga ukhuwah kebangsaan kita supaya kita nggak gampang diprovokasi oleh oknum-oknum yang punya kepentingan buruk buat negeri kita, insyaAllah. Doakan para pemimpin kita, semoga Allah selalu berikan hidayah. Jadi rakyat yang baik, pemimpin yang baik, anugerah buat kita, insyaAllah. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.